Silakan yang ingin interview boleh masuk. Oh, aku duluan ya, Bu? Iya. Permisi, Bu. Ya, silakan duduk. Ya, makasih. Coba perkenalin diri kamu. Ya, perkenalkan nama saya Aurora Kesia. Saya lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman jurusan Manajemen. Saya berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Umur saya 23 tahun. Oke. Kenapa sih kamu tertarik sama posisi di staf kepegawaian? Ya, karena saya di sini memiliki banyak relasi. Relasinya tuh yang kayak gimana ya? Ya, karena saya di kampung itu terkenal. Saya merupakan salah satu kembang desa. Kembang desa berarti kamu di kampung kamu yang paling cantik gitu ya? Ya, paling terkenal lah. Iya. Nah, selanjutnya kan ada bahasa. Nah, bahasa apa aja sih yang kamu kuasai? Karena seperti yang kita tahu di perusahaan ini tuh perlu untuk menguasai beberapa bahasa untuk ngobrol dengan klien dari luar. Pasti dong, saya menguasai banyak bahasa, yaitu 5 bahasa. Yang pertama bahasa Jawa Ngapak, yang kedua bahasa Jawa Kromalus, yang ketiga Kromo Inggil, yang keempat bahasa Indonesia, yang kelima bahasa Inggris. Berarti di antara 5 bahasa itu empatnya bahasa Jawa semua? Tiganya Bahasa Jawa semua, satunya bahasa Indonesia, Ya, satunya bahasa Inggris. Coba dong ngomong bahasa Inggris. baik Bu. My name is Aurora Kesia. I'm from Central Java, Purwokerto. My age is 23. Oh, bagus juga ya bahasa Inggris kamu. Pasti dong Bu, orang saya terkenal. Oh iya benar juga kan kamu kembang desa ya. Iya. Tapi mohon maaf ya Kezia, kami belum bisa menerima kamu sebagai staf kepegawaian di sini karena kemampuan kamu kurang cocok untuk di perusahaan kami. Gimana sih Bu, orang aku di sini banyak relasi, kuliah saya lama 4 tahun. Apa kurangnya aku Bu? Mohon maaf ya Kezia, kami tidak bisa menerima kamu karena aksen kamu tuh kan medok ya. Jadi kita tuh kalau misalnya ketemu klien takutnya kurang enak buat didengar. Udahlah Bu, saya nggak jadi lama di perusahaan ini. Perusahaan diskriminasi. Isi Bu. Kamu tuh apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya silakan duduk ya. Terima kasih. Hati-hati. Bu, maaf ini sih bisa ya. Maaf ya Bu, jangan. Coba perkenalkan diri kamu terlebih dahulu ya. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Fenisha Mamonto. Umur saya 24 tahun, saya bersekolah di SMP 15, lalu lanjut ke SMKN 8 Jakarta, lalu lanjut ke perguruan tinggi Universitas Indonesia. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan kamu. Mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Oke, kelebihan saya bisa editing, menggambar, terus bisa bekerja sama tim, lalu saya menguasai 4 bahasa. Wah, apa aja tuh 4 bahasa? Oke, yang pertama itu ada bahasa Indonesia,
kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Jepang, dan keempat bahasa Sulawesi Utara. Saya tertarik dengan bahasa Jepang dan bahasa Sulawesi Utara. Coba perkenalkan diri kamu dalam bahasa itu. Bahasa Jepang yang pertama, Watashi no namae wa Putri Felicia Mamonto desu. Yon koto eko ni desu. Lalu yang bahasa Sulawesi, nama Putri Felicia Mamonto. Sebentar, tadi kata kamu lulusan dari Universitas Indonesia, tetapi di CV kamu saya lihat kamu lulusan dari Gajah Mada. Oh maaf Bu, saya boleh lihat? Maaf ya Ibu. Wah Ibu, ini sepertinya saya ketukar deh Bu sama yang CV benernya. Ini soalnya CV-nya yang saya salah. Lalu terus kenapa ibu masukinnya yang itu? Seperti saya kelupaan deh atau ketukar gitu Ibu. Ibu nih agak ceroboh ya. Maaf ya Ibu. Berarti kamu lulusan dari Universitas Indonesia ya? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa sih kamu minat di bidang staf kepegawaian? Karena kebetulan saya bisa membaca tulisan dari orang. Jadi semisal orang itu tulisannya di awal selalu kapital, itu berarti orang itu rajin seperti itu. Kalau misalnya dia nggak kapital, Kalau misalkan nggak ada huruf kapitalnya, itu biasanya orang itu suka menunda-nunda tugas Ibu. Jadi dari hasil pertimbangan saya, karakteristik dan sifat dari Ibu Putri Felicia Mamonto ini agak terkesan ceroboh, lalu tidak ada persiapan yang matang ya, karena dari CV aja bisa ketukar. Jadi saya bakal pertimbangin lagi Ibu Felicia bisa lolos atau enggaknya, soalnya Ibu Felicia punya banyak kelebihan. Oh ya sudah Bu, mohon maaf Bu ada kesalahan pada saat wawancara. Lalu juga terima kasih atas waktunya. Semoga saya bisa diterima di perusahaan ini. Iya, Ibu Felicia. Nanti saya hubungi kembali ya jika sudah ada konfirmasi dari ketua direktur. Terima kasih Ibu Aswa. Terima kasih Ibu. Hati-hati ya Ibu. Baru dibilangin. Permisi Ibu. Iya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Perkenalkan diri kamu terlebih dahulu ya. Hello, I am Elisa Rahman. Saya mempunyai 1 juta followers Instagram dan juga 1 juta followers TikTok. Dan kelebihan saya mempunyai banyak followers. Kenapa kamu tertarik di bidang staf kepegawaian? Sedangkan kamu ini udah jadi influencer ya? Karena saya pengen keluar dari zona nyaman dan menjadi independent woman. Lalu apa pengalaman kerja kamu? Saya pernah jadi barista yang terkenal di TikTok. Ibu tahu gak sih? Ibu pernah ngeliat saya gak sih di TikTok? Saya sih nggak pernah lihat kamu ya di TikTok. Oh iya Bu, perusahaan ini masuk jam berapa? Pulang jam berapa? Terus juga gajinya berapa sih? Kalau misalkan saya berangkatnya pagi-pagi itu saya nggak bisa karena saya harus nge-gym dulu. Kalau misalkan pulangnya terlalu malam, saya jam 8 ada gym. Terus habis itu saya juga harus skincare. Kalau misalkan gajinya sedikit sih, ya saya pengen punya gaji yang tinggi dan juga saya Mohon maaf ya Ibu, tapi perusahaan ini tuh punya ketentuan dan peraturannya masing-masing. Jadi perusahaan kami tidak bisa menyesuaikan dengan daily rutin Ibu. Ibu udah nyium-nyium bau nggak sedap gitu nggak sih Bu? sih, maaf Ibu, saya nervous banget jadi kentut deh. Ya ampun Ibu. Maaf Ibu, perusahaan kami belum bisa menerima Ibu sebagai staf kepegawaian karena karakteristik dari Ibu itu terlalu banyak bicara dan maaf Ibu itu jorok. Jadi perusahaan kami belum bisa menerima Ibu sebagai staf kepegawaian.
Anjir Allah, jadi ibu nolak saya. Padahal saya sudah rapi-rapi begini loh. Akan saya viralkan ibu di sosial media saya. Aduh guys, Silahkan duduk ya, Ibu. makasih. Maaf, Ibu. Oke, coba perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Baik. Nama saya Rena Syazul Ramadhania. Saya lulusan fresh graduate dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Umur saya 25 tahun. Saya pernah bekerja sebagai staf admin sebelumnya di perusahaan Aston. Juga saya pernah saya pernah freelance menjadi barista di kafe di daerah Bekasi. Oke, tapi saya lihat di CV kamu lulusan dari Universitas Negeri Putra Jakarta dari 2015 sampai 2024. Berarti kamu kuliah selama 8 tahun. 8 tahun. Jurusan kamu bukan jurusan kedokteran kan? Kebetulan saya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Jadi mungkin saya agak terlambat di bagian praktek karena komunikasi saya sedikit kurang. Cukup lama juga ya, 8 tahun untuk jurusan ilmu komunikasi. Lalu IPK kamu berapa? Untuk IPK saya sendiri dalam kelulusan saya itu kemarin saya 1,25. Hah? Saya nggak salah dengar, 1,25. Aduh, mohon maaf ya Ibu Rena Isa Zizu. Perusahaan kami membutuhkan seseorang yang mempunyai otak yang cerdas dan lancar. Jikalau IPK-nya cuma 1,25, akan menghambat pekerjaan dari kinerja Ibu Rena sendiri. Jadi perusahaan kami belum bisa menerima Ibu Rena. Berarti saya nggak diterima ya Bu? Ya maaf ya Ibu Rena. Ya, Ibu kan saya nggak dikasih kesempatan gitu Bu. Kayak kan saya punya kucing-kucing di rumah. Kan kasihan kok nggak dikasih makan Bu. Saya kerja kan kemarin saya udah keluar di perusahaan sebelumnya. Terus saya ngelamar di sini. Jadi saya nggak punya kerjaan. Kalau misalnya saya nggak diterima di sini, kucing saya makan apa? Kalau itu sih bukan urusan dari perusahaan kami ya, itu urusan Ibu Rena, karena Ibu Rena yang memelihara. Mohon maaf ya sekali lagi. Udah kalau gitu saya pamit. Terima kasih. Iya, ini CV-nya. Terima kasih ya. Hati ya. Salam buat kucing-kucing. Ya, silahkan duduk. Tolong perkenalkan diri Anda. Nama saya Iswenta Safila, lulusan dari Universitas Indonesia jurusan Manajemen, dan saya lulusan cum laude dengan IPK 3,90, dan saya juga pernah mendapatkan skor TOEFL tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, dan saya juga memiliki pengalaman kerja di BUMN sebagai sekretaris junior. Wah, saya lihat-lihat dari CV kamu dan dari perkenalan diri kamu mempunyai banyak pengalaman yang cukup bagus. Lalu kamu juga mempunyai kepribadian yang baik. Terima kasih Bu. Saya lihat-lihat Ibu sudah menerapkan sistem 5R, yaitu rapi, ringkas, resik, rajin, dan rawat. Nah, 5 hal tersebut itu sangat berguna di staf kepegawaian di perusahaan kami. Jadi mohon bekerja dengan sebaik mungkin dan mohon untuk amanah karena staf kepegawaian sangat penting di perusahaan kami. Jadi saya diterima untuk bekerja di perusahaan Ibu. Untuk selanjutnya apakah ada tahap interview lagi ataukah saya langsung bisa bekerja ya Bu? Jadi saya akan menginterview Ibu lagi nanti, saya akan menghubungi Ibu untuk memastikan kinerja Ibu bagaimana. Lalu setelah itu Ibu bisa langsung diterima di perusahaan kami. Jadi mohon untuk kerjasamanya selama beberapa tahun ke depan. Ya, Terima kasih ya Bu. ya terima kasih. Aku Aurora, bisa 5 bahasa, tapi kata HRD suara aku medok. Aku Asa sebagai HRD. Aku Hendrika. Kalau HRD nolak aku viralin. Aku Asa, aku sebagai Aku Venesia, aku bisa semuanya, tapi kata HRD, aku ceroboh. Aku Asa.
Aku Rena, walau IPK aku 1,2 tapi aku tulus kok. Aku Aswan. Aku Ismenta Safila, dari banyak yang pelamar, cuma aku yang diterima. Ayo